Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1169 Niat Ji-Fei di dalam villa. Si Bin menatap semua yang ada di depannya dan hatinya berdarah. Rasa malu karena ditunggangi Han Lu sebelumnya datang menimpanya bagai air pasang, membuat seluruh tubuhnya gemetar seolah menggigil kedinginan. Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Huo Lei tersipu ketika mereka melihat ada banyak fasilitas hotel cinta di dalamnya. Sebaliknya, Longkir mengedipkan matanya dan memperhatikan dengan penuh minat, seolah-olah dia ingin merekam setiap fasilitas. Han San, tolong lakukan panggilan video ke Han Sautian. Nada bicara Ji-Fei datar, tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah depresi sebelum badai. Han San tidak berani menunda dan langsung mengangguk. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Han Sautian. Han Sautian juga dengan cemas menunggu jawaban pada saat ini. Ketika dia melihat Han San meneleponnya melalui video, meskipun dia tidak terlalu senang, dia tetap segera menjawabnya. Han San, bagaimana situasinya? Tidak begitu baik. Ji-Fei mengambil telepon dan berkata dengan suara dingin. Ketika Han Sautian mendengar suara Ji-Fei, dia terkejut dan otaknya menjadi kosong. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ji-Fei, kenapa kamu? Mengapa bukan aku? Ji-Fei bertanya sambil bercanda. Dahi Han Sautian dipenuhi keringat dingin. Dia tahu bahwa dia telah gagal. Matanya bergerak cepat, berpikir tentang bagaimana cara menghadapi Ji-Fei. Ji-Fei berkata dengan tenang, apakah kamu ingin melihat rumah bordil putrimu? Apa katamu? Han Sautian berseru. Saat dia dipukuli dan diinterogasi tadi, Han Lu tidak mengatakan apapun tentang villa itu. Sekarang, ketika Ji-Fei membicarakannya, itu mengejutkan. Ji-Fei mengarahkan ponselnya ke fasilitas di dalam villa. Han Sautian, yang berada di sisi lain, melihat semua yang ada di depannya dan merasakan amarahnya membumbung ke atas kepalanya seperti gunung berapi yang berulang-ulang. Ini sungguh menyimpang. Apakah ini masih putriku? Sekarang Anda punya dua pilihan, Ji-Fei berkata dengan nada tenang. Pilihan apa? Suara Han Sautian sedikit bergetar. Saya tidak tahu apakah dia takut atau marah. Salah satunya adalah bawa putrimu ke sini dan biarkan dia mengakuinya sendiri. Han Sautian tiba-tiba merasa tercekik dan tampak tidak mau melakukannya. Alasan lainnya adalah saya meminta wartawan untuk mengekspos tempat ini. Saya yakin dengan kemampuan wartawan, tempat ini pasti akan menjadi pusat perhatian. Pikiran Han Sautian menjadi kosong sepenuhnya. Kedua pilihan itu tidak dapat diterima. Hal pertama yang terjadi adalah putri saya meninggal. Orang kedua yang melakukannya, keluarga Han menjadi terkenal. Tangannya yang memegang telepon sudah gemetar, dan dia merasa sangat cemas. Sekarang ayahnya tidak ada. Keluarga King Feng Menhan tidak memiliki seorang pun yang dapat melawan Ji-Fei. Dia selalu ingin mengumpulkan semua kekuatan keluarga Han untuk menghadapi Ji-Fei. Tetapi itu hanyalah pertaruhan. Jika dia kalah, sekte King Feng akan benar-benar kosong. Keluarga Duan di Qingzhou adalah contoh yang paling jelas. Dia belum memutuskan, apakah Anda perlu berpikir lama? Melihat dia tidak menjawab, Ji-Fei bertanya dengan dingin. Ketika Han Sautian mendengar pertanyaan dingin Ji-Fei, dia menjadi semakin gugup dan cemas. Ji-Fei, apakah tidak ada cara lain? Memiliki metode apa? Han Sautian bertanya dengan cepat. Itu artinya keluarga Han akan membayarnya, mendesis. Han Sautian menarik napas dalam-dalam.
dan ketakutan tampak semakin kuat di matanya. Akibat dari pembayaran tagihan tersebut, salah satu anggota keluarga Han akan meninggal. Tentu saja Han Lu. Sekarang putranya Han Yi telah meninggal, dan Han Lu adalah putri satu-satunya. Apakah dia sudah meninggal? Harganya terlalu tinggi dan terlalu dibesar-besarkan. Dia sungguh gugup, dia sungguh takut. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kapan kau akan memberiku jawaban? Ji Fei terus bertanya, Ji Fei, apakah kalian tahu akibat memaksa keluarga Han seperti ini? Han Shaotian nyaris tak bisa menahan rasa takutnya dan bertanya dengan tenang. Oh, Ji Fei mencibir, konsekuensinya sangat sederhana. Apa artinya? Itu berarti kamu dan keluarga Han akan dikuburkan bersama. Meskipun Han Shaotian sedang berbicara di telepon, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah dia sedang dikunci oleh dewa kematian. Ji Fei, kamu terlalu sombong. Tahukah kamu bahwa keluarga Han King Feng Men kita adalah keluarga seni bela diri kuno? Kau ingin menggunakan ini untuk menekanku, kan? Ji Fei bertanya balik sambil mencibir. HMPH, aku tidak bermaksud untuk menekanmu. Tetapi kamu telah menghancurkan keluarga Duan, yang telah membuat marah banyak keluarga seni bela diri kuno dan bahkan membuat Ling Kongsu khawatir. Meskipun dia tidak tahu apakah Ling Kongsu akan mengambil tindakan sekarang, dia hanya bisa mengungkapkannya sekarang, dengan harapan bisa mengintimidasi Ji Fei. Bahkan jika itu hanya menunggu sampai ayahku kembali. Apa itu Ling Kongsu? Ketika Han Shaotian mendengar Ji Fei berbicara tentang sesuatu, dia tahu bahwa Ji Fei tidak mengenal Ling Kongsu, dan dia langsung sangat gembira. Ling Kongsu adalah pemimpin semua keluarga seni bela diri kuno kita. Mereka muncul setiap 10 tahun sekali untuk menangani urusan keluarga seni bela diri kuno. Sekarang, karena urusan keluarga Duan, mereka telah memutuskan untuk maju untuk menangani urusan Anda. Untuk mengintimidasi Ji Fei, dia mulai menceritakan berbagai macam cerita, baik yang benar maupun yang salah. Ketika Ji Fei mendengar berita itu, alih-alih takut, dia malah tertawa, hebat, kalau begitu aku ingin melihat apakah mereka bisa mengendalikan si Jalang Han Lu. Han Shaotian, setelah berbicara lama, Ji Fei tidak takut. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ji Fei, beri aku waktu 1 hari. Setelah 1 hari, aku akan memberitahumu betapa kuat dan mengerikannya Ling Kongsu. Baiklah, aku beri waktu 1 hari, HMPH, tunggu saja. Ketika Han Shaotian mendengar bahwa Ji Fei memberinya waktu, dia merasa lega dan berpura-pura tangguh lagi. Tapi aku akan mengungkap keluarga Han sekarang. Apa? Han Shaotian berteriak. Setelah semua keributan itu, Ji Fei masih memilih satu di antara keduanya. Aku ingin melihat apakah Ling Kongsu peduli dengan perilaku kotormu atau tidak. Dan apakah dia akan membiarkan kalian, keluarga seni bela diri kuno, melakukan apapun yang kalian inginkan. Ji Fei berkata dengan nada tegas, keringat menetes dari dahi Han Shaotian. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Han Shaotian benar-benar ketakutan. Jika Ling Kongsu tahu tentang ini, keluarga Han akan berada dalam masalah. Jangan gunakan omong kosongmu untuk menekanku, bahkan jika kamu adalah kaisar. Tidakkah kamu pikir kamu tidak masuk akal? Apakah kamu masih bisa membiarkan keluarga Hanmu melakukan apapun yang mereka inginkan? Tanpa peringatan apapun, Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya karena marah dan bahkan mengumpat. Han San dan orang lain di tempat kejadian menggigil. Han Shaotian juga gemetar ketakutan. Aku menahan diri untuk tidak berbicara denganmu karena aku ingin melihat seberapa tidak tahu malunya keluarga Hanmu.
Sekarang aku yakin bahwa bahkan jika kau membunuh semua anggota keluarga Han, itu tidak akan cukup untuk menghilangkan amarahmu. Kaulah yang memilih untuk membiarkan keluarga Han mati sedikit demi sedikit. Menabrak, ponsel di tangan Ji Fei telah berubah menjadi abu. Han Shaotian di ujung telepon mendengar bunyi bip dari teleponnya. Ji Fei menatap si Dongpeng dan berkata, "Hubungi reporter segera dan ungkapkan tempat ini untukku." Si Dongpeng dan yang lainnya baru saja mendengar percakapan antara kedua orang itu. Meskipun mereka tidak mengenal Ling Kongsu, mereka tahu bahwa dia pasti sulit dihadapi. Jika Ji Fei terbongkar, keluarga Han akan terdorong ke garis terdepan. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia segera menelepon wartawan. Han Shaotian di sisi lain bagaikan seekor semut di panci panas. Akhirnya, dia segera menelepon ayahnya Han Lehui. Panggilan tersambung setelah satu dering, dan suara santai Han Lehui terdengar dari telepon. "Shaotian, aku sudah dalam perjalanan kembali ke Su." Bab 1170 hitam dan putih terbalik. Han Shaotian sangat gembira, tetapi segera takut dengan pilihan yang diajukan Ji Fei. Jika orang-orang Ling Kongsu datang dan mengetahui kebenarannya, keluarga Han mereka akan tamat. Dia segera berkata, "Ayah, Ji Fei ada di sini." "Haha." Han Lehui tertawa dan berkata, "Bagus sekali dia datang, ini menyelamatkan kita dari kesulitan mencarinya. Kali ini aku mengundang tetua He dari Ling Kongsu. Dia adalah seorang master di puncak level Grandmaster. Ji Fei saja tidak cukup baginya untuk membunuhnya dengan satu tamparan." Han Shaotian juga sangat gembira saat mendengar ini. Tetapi dia segera berkata, "Ayah, sesuatu terjadi di rumah." "Apa itu?" Han Lehui mendengar kegugupan dan kegelisahan dalam nada bicara Han Shaotian. Meskipun Han Shaotian merasa malu, dia masih berkata tanpa daya, "Han Lu, dia. Ada apa dengan dia?" Han Lehui sangat menyukai cucu perempuannya ini. Di antara generasi muda keluarga Han, dialah yang paling tekun berlatih bela diri. Dia sebenarnya wanita yang pelin-pelan. Saat Han Shaotian mengatakan ini, dia merasa sangat terhina hingga ingin menjadi gila. Itu sungguh memalukan. "Apa?" Han Lehui terkejut, dan bahkan merasa pandangan dunianya terbalik. Cucu perempuan yang baik di matanya ternyata adalah wanita seperti itu. Dia selalu ingin menikah dengan keluarga kaya. Apa yang sedang terjadi? Han Shaotian tidak punya pilihan selain menceritakan keseluruhan kisahnya. Setelah mendengar situasi itu, Han Lehui gemetar seluruh tubuhnya. Ini adalah tradisi keluarga yang buruk dan sungguh memalukan. Dia berkata dengan dingin, "Sialan, ayah, Han Yi sudah meninggal, dan Han Lu adalah satu-satunya cucu perempuan yang tersisa." Han Shaotian memohon. Han Lehui terdiam lama sekali. Gunakan semua koneksi keluarga Han segera untuk mencegah wartawan di Su mengungkap masalah ini. Mata Han Shaotian berbinar saat mendengar ini. "Saya akan segera mengaturnya." Han Lehui menutup telepon dengan kekhawatiran di matanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih di sampingnya perlahan membuka matanya dan bertanya, "Tuan Han, apa yang terjadi?" Dia adalah penatua Ling Kongsu He Sun Feng. Han Lehui dipenuhi amarah dan rasa malu. Tetapi dia harus menjawab pertanyaan He Sun Feng. Dia memutar matanya dan berkata, "Cucu perempuan saya dilecehkan oleh keponakan Presiden Kamar Dagang Su." Dia mengubah hitam menjadi putih. He Sun Feng terkejut sesaat. Lalu raut wajahnya berubah muram. Keponakan Presiden Kamar Dagang Sudi sangat sombong. Mereka adalah orang-orang yang didukung oleh Ji Fei. Mereka memiliki dukungan Ji Fei di belakang mereka. Ji Fei begitu sombong, ada niat membunuh di mata He Sun Feng.
Hati Han Lehui tergerak, lalu dia mengepalkan tangannya ke arah He Sun Feng. Penatua He, tolong buatlah keputusan untuk keluarga Han kita. Mendengus, jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar harganya. Nada bicara He Sun Feng tegas, dan meskipun dia tidak mengatakan untuk membunuh Ji Fei, niat membunuhnya sudah dilepaskan. Han Lehui sangat gembira. Penatua He ini adalah orang yang ditemuinya saat pergi ke Lingkongsu kali ini. Mereka pernah bertemu satu sama lain di masa lalu, dan kali ini dia datang ke sana. Dia langsung memberi mereka uang sebesar 10 miliar. He Sun Feng segera tergerak dan bekerja keras untuk Han Lehui. Akhirnya, Lingkongsu memutuskan untuk mengirimnya untuk mencari keadilan bagi keluarga Han. Sekarang, mendengar bahwa cucu perempuan Han Lehui dianiaya oleh keponakan Presiden Kamar Dagang Su, yang didukung oleh Ji Fei, dia menjadi semakin marah terhadap Ji Fei dan ingin membunuh Ji Fei demi martabat keluarga seni bela diri kunonya. Han Lehui tidak menyangka bahwa sesuatu yang tampaknya tidak ada harapan ternyata malah berubah menjadi hal baik pada akhirnya. Saya sendiri terkejut dengan kemampuan saya untuk mencampur adukkan antara benar dan salah. Di sisi lain, Ji Fei dan lainnya menunggu di komunitas Suyang selama lebih dari setengah jam, tetapi tidak ada wartawan yang datang. Ini sedikit mengejutkan Ji Fei. Dia menatap Si Dongpeng. Si Dongpeng baru saja menutup telepon dan wajahnya penuh kemarahan. Apa yang telah terjadi? Ji Fei bertanya. Tuan Ji, tidak ada wartawan di seluruh wilayah Su yang akan datang untuk mengungkap masalah ini. Ji Fei mencibir, sepertinya keluarga Han masih sangat kuat. Mereka bisa membuat mereka semua diam. Si Dongpeng mengangguk. Benar sekali, saya bahkan menduga mereka mungkin bingung membedakan antara benar dan salah. Si Dongpeng berkata dengan enggan, hitam dan putih terbalik. Itu membutuhkan kemampuan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berjalan menuju rumah. Bingung, semua orang mengikutinya. Sekadar melihat tatanan di dalam dan jejak yang ditinggalkan saat memakainya membuat para wanita menghindar dan segera mundur. Gigi Si Bin gatal karena kebencian, dan setiap tatapan ke arahnya merupakan siksaan bagi hatinya. Ji Fei melihat sekeliling ruangan, dan akhirnya menyentuh dinding di seberang tempat tidur dengan ringan, dan sebuah kamera mini muncul di tangannya. Ji Fei berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur, pergi ke meja komputer di ruang tamu, dan menyalakan komputer. Namun ada kata sandinya, tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana Ji Fei bisa masuk, dia sudah mengetik serangkaian huruf dan angka lalu memasuki komputer. Meski ia tidak sebaik Bai Song dalam memanjat tembok, ia masih mampu memecahkan kata sandi komputer yang begitu sederhana. Tak lama kemudian, saya melihat banyak video di drive D komputer. Cukup klik salah satunya dan video penuh adegan menarik akan muncul di hadapan Anda. Li Ruoxi dan yang lainnya segera bersembunyi. Betapa tercelanya. Ji Fei mendengus dingin dan mengklik video lain, tetapi masih sama saja. Kecuali yang terakhir dan Si Bin yang mirip Han Lu sendiri, sisanya terlihat seperti orang lain. Mengandalkan teknik penyamaran, kau sungguh tak tahu malu. Apa kau benar-benar mengira bisa menentang surga? Ji Fei mencibir, Tuan Ji, ayo panggil polisi. Melihat Si Bin begitu marah hingga hendak muntah darah, Si Dongpeng tak kuasa menahan diri untuk tidak bicara dengan marah. Karena keluarga Han sedang merencanakan sesuatu, maka sebaiknya kita ikut saja dengan mereka. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melakukan beberapa operasi lagi dan kemudian mengirim pesan ke Bai Song. Walaupun aku tidak ingin memengaruhi mereka sekarang, aku tetap harus membiarkan dia menangani masalah ini.
Bai Song menjawab sudah selesai. Ji Fei mematikan komputer dan menatap si Dongpeng dan yang lainnya. Ayo pergi, kita akan pergi ke keluarga Han besok. Si Dongpeng dan yang lainnya tidak tahu apa maksud Ji Fei, tetapi mereka segera mengangguk, meninggalkan villa dan kembali ke villa keluarga Si. Adapun Han San, dia seperti seekor anjing yang dituntun kemana-mana. Dia bahkan tidak berani melarikan diri sekalipun diminta. Han Sautian yang awalnya merasa gugup, menjadi gembira dan merasa bangga saat melihat Ji Fei tidak mengambil tindakan apapun dan tidak ada satupun wartawan yang ditakuti keluarga Han pergi melaporkan kejadian tersebut. Dia juga menerima pesan teks dari ayahnya, yang memberitahunya tentang tuduhan Si Bin telah menganiaya Han Lu dan mencampur-adukkan antara yang benar dan yang salah. Han Sautian bahkan lebih bahagia dan percaya diri. Han Lu yang tadinya dipukuli oleh kakeknya kini marah. Namun ia tetap patuh dan tinggal di rumah, menunggu kakeknya pulang. Di pagi hari, Han Lehui membawa He Sun Feng ke keluarga Han. Mereka kembali dengan sangat diam-diam dan keluarga Han tidak mengetahuinya. Baru setelah mereka memasuki rumah keluarga Han, Han Lehui memberitahu Han Sautian dan Han Lu untuk datang. Bersambung.